Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Kali ini gue akan mereview film Sri Asih. Akhirnya kita punya lagi yang namanya film superhero. Setelah sebelumnya juga ada, tahun ini ada Satria Dewa Gatot Kaca yang sayangnya mengecewakan. Jadi gue berharap Sri Asih memang bisa sedikit mengobati rasa kecewa gue. Karena memang dari trailernya Sri Asih memang lebih menjanjikan. Tapi apakah memang memuaskan atau mengikuti jejak Gatot Kaca? Lagi-lagi mengecewakan. Bukan perkara yang mudah untuk mengajak penonton Indonesia datang ke bioskop buat nonton film superhero lokal. Bukan film superhero aja susah untuk ngajak-ngajak penonton kita tuh buat datang ke bioskop. Nanti juga bakalan ada di TV atau apalagi sekarang udah banyak yang namanya OTT ya, streamingan. Jadi makin susah tuh yang namanya ngajak penonton kita buat nonton yuk film Indonesia di bioskop. Kalau filmnya nggak hype-hype banget di TikTok, kayaknya nggak bakalan mau nonton sih. Apalagi nih ngomongin film superhero, apalagi setelah layar sinema kita selama bertahun-tahun ini kayak jadi medan pertempuran antara dua semesta jagoan terbesar, Marvel dan DC. Butuh usaha yang lebih hardcore lagi kayaknya untuk ngeyakinin orang-orang kita bahwa film Adiwira buatan negeri sendiri juga mampu bersaing dengan film-film pahlawan super yang diimpor dari Hollywood. Nah, untuk mewujudkan ambisi tersebut, menurut gue niat mulia dalam tanda kutip ya, niat mulia doang tidaklah cukup. Kekuatan konsep cerita, kemantapan eksekusi, serta kesiapan sumber dana, ini nih yang penting nih. Duit. Adalah penyokong utama yang nggak boleh dihiraukan bagi siapapun yang nantinya punya keinginan untuk menghidupkan tokoh-tokoh sakti dari komik Nusantara. Budgetnya ada nih misalkan, namun nggak didukung sama penceritaan yang matang, terus sekaligus diperparah oleh adegan-adegan yang payah. Ya hasilnya lagi-lagi terlihat di kayak Satria Dewa kemarin, Gatot Kaca, yang justru gagal memanfaatkan potensinya potensinya beribet kan. Potensinya sebenarnya besar, tapi gagal tuh menyuguhkan film jagoan super made in Indonesia yang harusnya bisa kita kagumi. Meski berprestasi dalam tanda kutip dalam mengoyak harapan serta kepercayaan kita semua terhadap film superhero lokal berkat kualitasnya yang payah, Satria Dewa Gatot Kaca setidaknya sudah mau mencoba. Ini yang penting, harus digarisbawahi. Setidaknya Satria Dewa Gatot Kaca udah mau mencoba meramaikan genre yang bisa gue bilang masih pada proses belajar. Untuk nggak sekedar paham bagaimana menghasilkan tontonan superhero yang seru, tapi juga berada di fase pencarian jati diri. Agar nanti film superhero kita tuh nggak melululah dibanding-bandingkan dengan filmnya MCU atau dari DCEU. Sri Asih ini kemudian mendarat di waktu yang tepat. Dengan kekuatan yang jauh lebih siap dari teknis dan juga penceritaan, film kedua Semestanya Bumi Langit ini tentu diharapkan mampu untuk mengembalikan lagi kepercayaan penonton kita pada genre superhero Indonesia. Beban yang diboyong oleh Sri Asih harus diakui memang gak ringan. Mereka yang sudah menonton Gundala pasti akan berharap film yang disutradarai oleh Upi ini bakalan lebih jagoan, sekaligus bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sang putra petir 3 tahun lalu. Termasuk yang berharap itu adalah gue, yang merasa third act-nya Gundala itu anti klimaks ya nggak sih?
Harta tahta Pevita. Jika karakter Alana di film diceritakan merupakan manusia pilihan, pewaris, sekaligus titisan kekuatan Dewi Asih, maka Pevita Pierce juga seperti sudah ditakdirkan untuk berkostum jagoan perempuan bernama Sri Asih. Tak hanya nantinya Pevita itu cocok pokoknya dari wajahnya yang emang udah cantik dari sananya ya, bagai bidadari turun dari khayangan, tetapi juga meyakinkan pada saat melakonkan salah satu adisatria bumi langit yang suka main selpetan ini. Secara fisik maupun seni peran Pevita Pierce amat terlihat habis-habisan agar karakter Alana nantinya memang kelihatan kayak beneran petarung bela diri campuran MMA, bukan fighter dadakan yang baru aja kemarin mencicipi arena pertandingan. Nah, komitmen Pevita ini demi karakternya tersebut nggak cuma dibuktikan lewat tampilannya yang keker, kelihatan banget tuh dari badannya keker, namun juga kelihatan sangarnya sewaktu baku hantam Bak Big Book lawan si Randy Pangalila yang aslinya emang petarung MMA beneran. Adegan-adegan Pevita Pierce dalam oktagon pokoknya nggak kalah seru dengan pertandingannya Amanda Nunes di UFC, man. Pokoknya mantep banget lah. Sri Asih jelas tidak sembarangan saat milih pemain-pemainnya. Selain Pevita Pierce, di sana terdapat nama-nama bintang yang tak lagi diragukan untuk urusan berakting. Ada sebut saja Reza Rahadian, Jeffrey Nicole, Surya Saputra, Dimas Anggara, dan juga ada Christine Hakim. Ada juga yang tadi udah gue sebutin, Randy Pangalila, dan juga ini nih, Revaldo yang perannya itu mengingatkan gue dengan lakonnya sebagai bos Delon di serial Serigala Terakhir. Meski penceritaan Sri Asih nantinya lebih diprioritaskan untuk mengenalkan karakter Alana serta menggali asal-usul kekuatannya, tokoh-tokoh lainnya oleh Upi juga diperlakukan dengan adil dan selayaknya. Selagi durasinya juga harus berbagi nantinya dengan upaya Bumi Langit untuk memperluas skala jagat sinema beserta mitologi-mitologinya tuh. Tapi Jatmiko tangguh kalah karakter-karakter lain seperti Eyang Mariani yang diperankan Christine Hakim, Prayogo yang diperankan Surya Saputra, wah bos-bos mafia nih ceritanya, dan barisan karakter pendukung lainnya memiliki porsi yang cukup untuk mengisahkan peran mereka masing-masing. Alhasil nanti tuh membuat kita pada akhirnya peduli dengan kehadirannya walau musuh Alana sekalipun. Gak cuma karakter-karakter yang baik pokoknya, tapi musuh Alana sekalipun kita jadi peduli gitu sama karakternya. Dari beberapa keunggulan yang ditunjukkan oleh Sri Asih, koreografi pertarungan serta visual efek harus diakui adalah bagian yang paling signifikan nih mengalami peningkatan. Tak hanya hadirkan sekuen laga yang seru, tapi juga berhasil mempertontonkan sajian visual efek atau CGI yang nggak memalukan. Terutama adegan berlabel money shot seperti penampakan Dewi Api yang terbilang menurut gue mengesankan sih. Sri Asih menurut gue sudah memberikan kita sebuah tolak ukur baru bagaimana semestinya film superhero lokal itu dibuat. Dan harus menjadi sebuah percontohan untuk proyek-proyek serupa di masa yang akan datang, termasuk juga deretan jagoan-jagoannya Bumi Langit yang selanjutnya akan difilmkan. Sri Asih memang menurut gue juga tidak sesempurna itu, namun setidaknya sewaktu melihat CGI, battle, dan kostum yang dikenakan Sri Asih,
Gue percaya produksinya itu memang tidak murah. Budget yang katanya sekitar 20 miliar tersebut bisa dimaksimalkan untuk menyuguhkan sebuah hiburan yang bikin gue ingin tepuk tangan, terutama saat laga final melawan Raja terakhir. Terseok-seok pada paruh pertamanya, Sri Asih seperti juga film Indonesia pada umumnya kebanyakan, memang kelihatan agak kesulitan sewaktu ingin menyampaikan cerita. Apalagi dengan materi jagatnya bumi langit yang melimpah harus berbagi durasi dengan karakter yang jumlahnya juga nggak sedikit. Dampaknya bisa langsung terasa begitu melihat Alana kecil yang seakan numpang lewat tanpa memberikan kesan yang kuat kepada penonton. Antara Pevita dan ibu angkatnya pun kurang diberi ruang lebih banyak agar chemistry-nya itu bisa tumbuh. Alhasil hubungannya menurut gue terasa prematur dan di saat momen-momen yang seharusnya itu menyentuh malah jadi kerasa hambar. Sri Asih dengan segala minus tetaplah tontonan yang masih bisa dinikmati berkat daya hiburnya yang mampu bikin kita berdecak kagum. Akhirnya Indonesia punya lagi film pahlawan super yang gak hanya dapat dibanggakan tapi juga nanti kalau ada kelanjutannya tuh kita nunggu-nunggu, menantikan. Semoga setelah Sri Asih makin banyak yang tergoda untuk membuat film superhero alias adiwira. Berdasarkan kultur lokal tentunya. Bukan cuma dari koleksi jagoan-jagoannya bumi langit. Ya overall gue cukup puas dengan Sri Asih, walau masih ada beberapa kekurangan di sana sini, tapi setidaknya bisa tertutupi oleh kelebihan-kelebihan lainnya kayak di CGI dan juga adegan-adegan bertarungnya yang dikoreografikan dengan cukup epik ya oleh timnya Iko Uwais. Kelihatan banget sih ini dari tangkisan, dari pukulan-pukulannya itu Iko Uwais banget. Semoga sih Sri Asih ini bakal sukses lah ya ditonton berjuta-juta penonton. Karena gue pengen banget sebenarnya film superhero itu bisa sukses di Indonesia biar kita punya makin banyak variasi genre, nggak cuma horor, drama, tapi juga ada genre lainnya, termasuk juga superhero gitu. Jadi ayolah yang mau bikin film superhero, Yambo bener-bener nggak cuma niat lah, bener-bener mateng lah, terutama juga jangan pelit-pelit duit ya. Emang sih siapa sih yang mau rugi ya kan, tapi ayolah bisa lah kita tuh bikin film superhero. Contohnya Sri Asih ini ternyata bener-bener sekali lagi cukup memuaskan. Yang belum nonton, yuk kita datang ke bioskop dan sama-sama kena selepet selendangnya Sri Asih. Sip, thank you yang masih mau mendengarkan podcast gua untuk episode review Sri Asih ini sampai ke menit 14 nih ya. Semoga nggak ngebosenin ya. Sekali lagi thank you dan sampai ketemu lagi di episode dan podcast Kripik Film berikutnya. Gua Rangga. Thank you. Bye-bye.